Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat datang kembali di program Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami berterima kasih sebab berkat tangan pengasihan-Mu, kami masih Engkau berikan napas kehidupan sampai pada saat hari ini. Tuhan, di saat ini kami ingin bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan mencermati firman yang akan kami dengarkan, sehingga membawa perubahan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji termuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun ayat yang menjadi dasar bagi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di zaman serba canggih seperti sekarang ini, sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk menemukan petunjuk arah, bahkan untuk mencari alamat. Sudah banyak sekali aplikasi internet yang menawarkan peta elektronik atau bisa disebut sebagai e-map, yang kemudian dapat kita akses secara online atau dalam jaringan begitu. Hanya dengan menuliskan alamat yang ingin dituju, aplikasi e-map dapat diakses dan kemudian menunjukkan arah jalan yang dapat ditempuh. Dan tentunya, hal ini lengkap dengan suara yang akan mengingatkan kita kapan harus berbelok, kapan harus lurus, kapan harus memutar, dan seterusnya. Tidak hanya itu, e-map juga dilengkapi dengan keterangan mengenai kondisi jalan. Apakah pada saat ini jalan sedang macet, apakah saat ini jalan sedang lancar, dan sebagainya. Sehingga ketika kita menemukan informasi tersebut, kita kemudian bisa memilih jalur alternatif dan kemudian terbebas dari hambatan. Dengan adanya kehadiran aplikasi e-map ini, kita kemudian dimudahkan untuk menuju ke tempat tujuan kita tanpa khawatir akan mengalami salah jalan gitu. Karena tentunya kita sudah dituntun begitu ya untuk melalui jalan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jauh sebelum ada e-map, bangsa Israel sudah mengalami bagaimana menempuh jalan yang tepat. Hal itu terlihat ketika mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Hal ini dapat dialami bangsa Israel karena Tuhan menuntun mereka.
seperti tertulis pada ayatnya yang ke-17. Dan kita juga telah bersama membaca firman tadi, dan kita tentu mengetahui bagaimana Tuhan tidak menuntun umat Israel melalui jalan ke negeri orang Filistin. Meskipun itu merupakan rute tercepat untuk sampai ke tanah perjanjian. Perlu disadari, hal ini terjadi karena Allah tidak ingin Israel untuk langsung berhadapan dengan bangsa Filistin yang memang dikenal sangat gemar untuk berperang. Dan lebih lanjut lagi, pada saat itu, bangsa Israel tidak punya pengalaman berperang sama sekali. Sehingga, dengan berhadapan langsung kepada bangsa Filistin, mungkin kemudian akan membuat umat Israel malah tidak akan bisa menjadi bangsa yang merdeka. Dan mereka akan kembali menjadi budak di Mesir. Di sini perlu kita ketahui bahwa rancangan Allah ini memperlihatkan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada umat kepunyaannya. Ketimbang langsung berhadapan dengan bangsa Filistin, Allah tengah melatih umat pilihannya untuk pada waktunya siap berperang dengan bangsa Filistin. Allah menyiapkan serta memupuk kepercayaan diri umatnya melalui peperangan dengan bangsa-bangsa yang lebih lemah dibandingkan bangsa Filistin. Di samping, tentunya Allah ingin agar umat Israel, bangsa Israel, mempercayai dirinya terlebih dahulu. Kemudian menarik untuk disimak pula bagaimana Musa membawa tulang-tulang Yusuf, seperti tertulis pada ayat yang 19 begitu. Nah, dengan membawa tulang-tulang Yusuf itu, Musa sebenarnya hendak mengajak umat Israel bahwa kemerdekaan mereka dari Mesir sesungguhnya merupakan kegenapan dari pengharapan dan cita-cita leluhur mereka. Dan oleh karena itulah, umat Israel semestinya percaya bahwa Allah akan menuntun mereka masuk ke Kanaan. Dan sebenarnya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Tuhan juga memberi petunjuk arah, baik pada saat siang maupun malam, lewat kehadiran tiang awan dan tiang api. Hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, memperlihatkan kepada kita bahwa umat Israel memang tidak berjuang sendirian. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, serupa dengan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, hidup kita di dunia ini juga adalah sebuah perjalanan yang terkadang menakutkan tetapi juga sekaligus menyenangkan. Nah, dari bacaan firman pada hari ini, kita belajar, kita diajarkan bahwa jalan hidup yang kita lewati mungkin tidak selamanya mudah ataupun menyenangkan. Tetapi, jika Tuhan yang menjadi penuntun kita, maka kita sudah seharusnya tidak perlu khawatir lagi. Sebagaimana bangsa Israel dituntun melalui jalan yang sulit di padang gurun, Tuhan yang sama juga akan menuntun kita melalui setiap kesulitan dalam hidup kita. Semua itu hanya dapat kita alami jika kita percaya dan mengikuti petunjuknya untuk mencapai tujuan hidup yang dikehendakinya. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini dapat membawa perubahan bagi hidup kita hari lepas hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh suatu kesempatan yang indah Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami masih dapat bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini dapat membuat kami menyadari akan penyertaan tuntunan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Doa ini kami aturkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam program Lentera Anugerah berikutnya.